Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vanessa Alifah Mubarokah dari kelas 12 Birayaksa. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis terhadap sebuah pertunjukan musik kontemporer yang berjudul Waterworld. Karya komponis bernama John Cage. Karya ini dibuat pada tahun 1959, sedangkan video yang saya analisis merupakan penampilan John Cage pada tahun 1960 dalam sebuah acara televisi. Setelah menonton video tersebut, saya melihat John Cage melakukan sebuah pertunjukan musik yang cukup berbeda dari pertunjukan musik pada umumnya. Dalam pertunjukan ini, John Cage tidak hanya memainkan alat musik seperti piano dan simbal, tetapi juga menggunakan berbagai benda sehari-hari untuk menghasilkan bunyi. Hal yang menarik adalah bunyi yang dihasilkan tidak seperti musik konvensional, ada suara air, suara mesin, suara benda yang dipukul, dan berbagai suara lainnya. Menurut saya, hal tersebut menjadi daya tarik utama dari karya ini karena John Cage menunjukkan bahwa musik tidak harus selalu berasal dari alat musik yang biasa kita kenal. Dalam pertunjukan Waterworld terdapat berbagai sumber bunyi. Beberapa di antaranya adalah piano, simbal, air, blender, pressure cooker, atau panci bertekanan, serta berbagai benda sehari-hari lainnya. Piano dan simbal berfungsi sebagai alat musik yang menghasilkan bunyi bernada maupun bunyi perkusi. Sementara itu, benda-benda seperti air dan peralatan rumah tangga digunakan untuk menghasilkan suara dengan karakter yang berbeda. Jadi, benda-benda tersebut tidak hanya menjadi properti pertunjukan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari komposisi musik. Jika dilihat dari unsur musiknya, karya ini memiliki ritme yang tidak seperti lagu biasa. Ritmenya tidak menggunakan pola ketukan yang terus berulang seperti pada lagu populer. Setiap bunyi muncul sesuai dengan urutan dan waktu yang telah ditentukan. Untuk melodi dan harmoni, keduanya tidak menjadi fokus utama. Walaupun terdapat bunyi piano yang memiliki nada, karya ini lebih menonjolkan karakter suara daripada melodi yang mudah dinyanyikan. Untuk tempo dan dinamika, keduanya berubah-ubah mengikuti aktivitas John Cage ketika menghasilkan bunyi. Sedangkan timbre atau warna bunyi menjadi salah satu unsur yang paling menonjol karena terdapat banyak jenis suara, mulai dari suara piano, logam, air, mesin, hingga benda-benda rumah tangga. Teknik penyajian dalam karya ini juga cukup unik. John Cage menggunakan teknik memainkan alat musik seperti biasa, tetapi ia juga menggunakan cara yang tidak umum untuk menghasilkan bunyi. Ia mengoperasikan berbagai benda dan melakukan aktivitas tertentu sehingga benda-benda tersebut menghasilkan suara. Jadi, John Cage tidak hanya berperan sebagai pemain musik, tetapi juga sebagai orang yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan bunyi. Menurut saya, teknik ini menunjukkan bahwa dalam musik kontemporer, seorang komponis dapat lebih bebas dan memilih cara menghasilkan suara. Ada beberapa eksplorasi bunyi yang menarik dalam pertunjukan ini. Yang pertama adalah eksplorasi bunyi air. Air digunakan sebagai salah satu sumber bunyi dan menjadi bagian yang sesuai dengan judul Waterworld. Yang kedua adalah eksplorasi benda sehari-hari seperti blender dan rice cooker. Suara dari benda-benda tersebut biasanya hanya dianggap sebagai suara biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, John Cage memasukkan suara tersebut ke dalam komposisi sehingga menjadi bagian dari musik. Menurut pendapat saya, konsep utama dari karya ini adalah menunjukkan bahwa musik dapat ditemukan dari berbagai suara yang ada di sekitar kita. John Cage seolah-olah mengajak penonton untuk mendengarkan suara sehari-hari dengan cara yang berbeda. Suara air, mesin, dan benda rumah tangga yang biasanya tidak dianggap sebagai musik ternyata dapat menjadi bagian dari sebuah karya seni. Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa karya Waterworld dapat dikategorikan sebagai musik kontemporer. Pertama, karya ini menggunakan sumber bunyi yang tidak konvensional seperti air dan benda-benda sehari-hari. Kedua, karya ini lebih menekankan eksplorasi bunyi daripada melodi dan harmoni seperti musik konvensional. Ketiga, karya ini menggabungkan musik dan aktivitas pertunjukan sehingga gerakan pemain dan cara menghasilkan bunyi juga menjadi bagian dari karya. Ketiga, hal tersebut menunjukkan adanya kebebasan dan kreativitas yang menjadi ciri dari musik kontemporer. Setelah melihat pertunjukan ini, pesan yang saya tangkap adalah bahwa musik sebenarnya dapat ditemukan di mana saja. Kita hanya perlu lebih peka
dalam mendengarkan suara yang ada di sekitar kita. Karya ini juga menunjukkan bahwa seni tidak harus selalu mengikuti aturan yang sudah ada. Dengan kreativitas, sesuatu yang sederhana seperti air atau benda rumah tangga dapat diubah menjadi bagian dari sebuah karya musik. Menurut saya, penggunaan bunyi dan teknik yang tidak bisa membuat pertunjukan ini menjadi lebih menarik. Hal tersebut membuat penonton merasa penasaran dengan bunyi apa yang akan muncul selanjutnya. Walaupun pada awalnya mungkin terdengar aneh, justru keunikan tersebut merupakan bagian dari daya tarik musik kontemporer. Menurut saya, karena ini juga membuat kita memahami bahwa musik bukan hanya tentang memainkan alat musik, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menemukan dan mengolah bunyi menjadi sebuah karya seni. Sebagai kesimpulan, Waterworld karya John Cage merupakan contoh musik kontemporer yang memiliki karakter unik dan eksperimental. Karya ini menggunakan alat musik konvensional sekaligus berbagai benda sehari-hari seperti sumber bunyi. Melalui karya ini, John Cage menunjukkan bahwa musik tidak selalu harus memiliki melodi dan harmoni yang jelas seperti lagu pada umumnya. Musik juga dapat berasal dari suara air, mesin, benda, dan lingkungan sekitar. Jadi menurut saya, karakter utama musik kontemporer yang dapat kita lihat dari karya ini adalah kebebasan berekspresi, keberanian mengeksplorasi bunyi, penggunaan sumber bunyi yang tidak biasa, serta kreativitas dalam menciptakan sebuah karya musik. Cherry blossoms blooming in the mountains